Halo semua, pernah nggak sih kalian mikir kalau tubuh kita ini sebetulnya adalah mesin paling canggih yang pernah ada? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita bakal lihat gimana mesin ini diisi bahan bakar lewat sistem pencernaan, dan gimana bahan bakar itu disebarin ke seluruh bagian lewat sistem peredaran darah. Udah siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, kita mulai dengan sesuatu yang, wow, bener-bener bikin melongo. Coba bayangin, kalau semua pembuluh darah di tubuhmu itu disambungin jadi satu, panjangnya bisa sampai 100.000 kilometer. Itu sama aja kayak keliling planet bumi 2,5 kali loh, gila kan? Dan itu baru satu bagian kecil aja dari mesin hebat di dalam tubuh kita. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Layaknya mesin super, tubuh kita juga butuh bahan bakar yang pas. Dan buat tubuh kita, bahan bakarnya ya makanan yang kita makan setiap hari. Sekarang, kita bakal lihat gimana pilihan bahan bakar ini bisa ngaruh banget ke performa mesin kita. Kalian pasti sering banget kan dengar kalimat ini, dan ini tuh 100% benar. Setiap makanan yang masuk ke tubuh kita itu secara langsung dipakai buat membangun, memperbaiki, dan ngasih energi ke miliaran sel di tubuh. Jadi jelas banget kualitas bahan bakar sangat menentukan sebagus apa mesin tubuh kita bekerja. Coba deh lihat dua pilihan ini. Di satu sisi ada burger. Di sisi lain ada gado-gado. Dua-duanya emang bikin kenyang. Tapi jenis bahan bakar yang dikasih itu beda banget. Persis kayak mobil deh. Mesin tubuh kita bakal jauh lebih optimal dan awet kalau dikasih bahan bakar berkualitas tinggi yang penuh nutrisi, bukan cuma asal kenyang aja. Jadi apa aja sih bahan bakar penting itu? Ada 6 jagoan utama nih. Karbohidrat buat sumber energi utama kita. Terus ada protein buat membangun dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Lemak buat cadangan energi. Lalu ada vitamin, mineral, dan air yang jadi tim pendukung biar semua proses di dalam tubuh berjalan lancar. Kombinasi inilah kuncinya. Oke, sekarang kita berhenti sejenak. Coba ingat-ingat. Tadi pagi kamu sarapan apa? Nasi goreng? Roti? Bubur ayam? Nah, coba deh bayangin nutrisi dari sarapanmu itu memulai perjalanannya di dalam tubuh. Kira-kira mereka bakal pergi kemana aja ya? Dan tugas mereka apa? Seru kan ngebayanginnya? Oke, bahan bakar udah masuk. Terus diapain? Nah, disinilah pabrik pengolahan super canggih hitam mulai beraksi. Namanya sistem pencernaan. Tugas utamanya adalah memecah makanan jadi molekul-molekul super kecil yang bisa dipakai sama tubuh. Nah, ini dia penampakan pabriknya. Kelihatannya sih ringkes ya di dalam perut, tapi percaya nggak kalau semua saluran pencernaan ini dibentangin, panjangnya itu bisa sampai 9 meter. Benar-benar pabrik internal yang super panjang dan rumit. Perjalanannya dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan kena serangan pertama dari enzim. Terus, lewat esofagus, makanan meluncur ke lambung. Di lambung, makanan bakal direndam dalam cairan asam sampai jadi kayak bubur. Lanjut ke usus halus, disinilah nutrisi-nutrisi penting diserap. Terakhir, sisanya masuk ke usus besar, airnya diserap lagi sebelum ampasnya dibuang. Setiap stasiun punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, waktunya kuis kilat. Tadi kan kita bahas protein itu buat membangun tubuh. Pertanyaannya, unit terkecil dari protein itu apa sih? Apakah A, vitamin, B, asam amino, atau C, mineral? 3, 2, 1, dan jawabannya adalah B, asam amino. Yap, protein yang gede-gede itu dipecah jadi asam amino, baru deh bisa diserap sama tubuh kita. Ini nih, fakta keren lagi. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya makanan bisa tetap turun ke lambung, walaupun kita lagi tiduran, atau bahkan lagi akrobat sambil kepala di bawah? Ini bukan sulap, bukan sihir, dan bukan juga cuma karena gravitasi. Ada mekanisme apa ya di baliknya? Jawabannya, karena ada otot-otot di sepanjang esofagus yang aktif mendorong makanan ke bawah. Hebat banget kan? Oke, nutrisi dari makanan udah berhasil diolah dan diserap. Sekarang gimana caranya biar nutrisi ini nyampe ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nah, inilah tugasnya sistem peredaran darah, alias jalan tol super sibuk di dalam tubuh kita. Pusat dari semua lalu lintas di jalan tol ini adalah jantung, sebuah pompa super efisien yang nggak pernah berhenti kerja seumur hidup kita. Bahkan pas kita lagi santai kayak gini aja, jantung kita berdetak sekitar 75 kali setiap menitnya, terus-terusan memompa darah yang kaya nutrisi dan oksigen ke seluruh penjuru tubuh. Jadi, sistem jalan tol ini punya 3 komponen utama. Ada jantung, si pompa utamanya,
Lalu ada pembuluh darah, ini jalan rayanya, yang ada jalan arteri, vena, sampai ganggang sempit yang namanya kapiler. Dan tentu aja ada darah, yang isinya jutaan truk super kecil yang ngangkut nutrisi, oksigen, dan banyak hal penting lainnya. Dan siap-siap buat fakta yang lebih mencengangkan lagi. Jantung itu punya sistem kelistrikannya sendiri. Artinya, dia bisa terus berdetak selama beberapa waktu walaupun sudah dikeluarkan dari tubuh, asalkan pasokan oksigennya tetap ada. Benar-benar organ yang super mandiri. Wah, setelah kita lihat semua itu, jadi makin sadar ya betapa rumit dan kerennya mesin di dalam tubuh kita. Nah, pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana cara kita merawatnya supaya tetap awet dan performanya maksimal? Resepnya sebetulnya simpel kok. Pertama, kasih bahan bakar terbaik, yaitu makanan yang gizinya seimbang. Kedua, lakukan servis rutin dengan olahraga teratur. Tahu nggak, aerobik itu bagus banget loh buat melancarkan pencernaan. Ketiga, pastikan cairan radiatornya cukup dengan banyak minum air putih. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih waktu mesin buat istirahat yang cukup. Sekarang kita coba pakai ilmu yang tadi ya. Bayangin kamu punya teman, namanya Kiki. Pagi dia sarapan mie instan, siangnya makan burger, terus kerjanya main game sampai malam. Kalau kamu teman baiknya, kira-kira saran apa nih yang bakal kamu kasih ke dia biar mesin tubuhnya nggak cepat rusak? Coba deh pikirin dari sisi bahan bakar dan perawatannya. Pada akhirnya, kita semua adalah pemilik sekaligus operator dari mesin yang luar biasa ini. Apa yang kita bahas hari ini nunjukin betapa berharganya setiap sistem yang bekerja tanpa henti di dalam diri kita. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, langkah kecil apa yang bakal kamu lakuin hari ini buat merawat mesin hebatmu? Terima kasih sudah menyimak.